Konflik Nikita Mirzani dengan sekretaris pribadi Prabowo Subianto Rizky Irmansyah yang juga merupakan mantan kekasihnya hingga kini semakin panas. Pasalnya, usai Nikita membongkar fakta tentang adanya kekerasan fisik dan mental yang diduga dilakukan Rizky Irmansyah kepadanya, netizen justru mendoakan dan meminta Nikita Mirzani untuk balikan lagi dengan Rizky lantaran dianggap serasi. Melihat keinginan netizen tersebut, lantas seperti apakah Nikita Mirzani yang mengaku tidak sudi hingga meludahi saat sedang siaran langsung di media sosialnya? Seperti apa pula fakta lainnya yang dibongkar oleh Ibunda Loli ini, seperti dirinya yang merasa dibohongi oleh seluruh keluarga Rizky Irmansyah, hingga Nikita pun akhirnya tidak kuat dan menceritakan secara detail kronologi saat dirinya dianiaya oleh Rizky Irmansyah di daerah Senopati. Melihat hal mengejutkan yang diungkap oleh Nikita Mirzani soal keburukan Rizky Irmansyah di matanya, seperti apa juga ahli spiritual yang melihat dari kacamata spiritualnya tentang kelanjutan konflik Nikita Mirzani dan Rizky Irmansyah yang berkepanjangan. Lantas bagaimana akhir cerita mereka berdua? Apakah ada yang akan tersangkut kasus hukum? Dan bagaimana pula dengan banyaknya karya yang dilahirkan oleh Lesti dan Rizky Bilar, seperti di dunia musik hingga dunia akting. Pada akhirnya, nama mereka pun masuk dalam ajang bergengsi Silat Awards 2024 hingga masuk dalam 4 nominasi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, belakangan ini kisru antara Nikita Mirzani dengan mantan kekasihnya Rizky Irmansyah terus menjadi sorotan publik. Mengingat Rizky Irmansyah adalah sekretaris pribadi Prabowo Subianto. Menariknya, di saat Nikita Mirzani yang terus mengumbar soal keburukan Rizky Irmansyah, salah satunya seperti Rizky yang mempunyai sifat kasar, temperamental, dan juga ringan tangan. Warganet pun justru tidak sedikit yang mendoakan Nikita Mirzani untuk balikan dengan Rizky Irmansyah. Lantaran netizen pun menganggap keduanya serasi. Namun, hal mengejutkan justru tampak pada diri Nikita Mirzani kala ia merespon apa kemauan dari netizen kepadanya. Ya, secara spontan, Ibunda Loli itu pun menjawab dengan membuang ludah. Dan seolah tidak sudi untuk kembali dekat dengan Rizky Irmansyah, sosok pria yang sempat berpacaran selama 6 bulan dengan Nikita Mirzani. Tak hanya meludah, Nikita bahkan menyebut dirinya akan cepat tua dan berumur pendek jika harus balikan dengan Rizky. Bahkan Nikita pun juga menyebut jika hubungannya yang sebelumnya seperti drama Korea karena ia kerap dibohongi oleh keluarga dari Rizky Irmansyah. Almi balikan karena serasi. Yang ada cepet mati gue. Cepet mati, muka gue tua. Mata gue mata panda, cekung. Gak punya kehidupan. Gak bisa kerja, gak punya teman. Mending kalau ngontrol orang itu orangnya bener. Udah ngontrol orang, ternyata main perempuan. Kalau main perempuannya ujung-ujungnya lu bayar, apain? Gak usah kontrol orang, gak usah. Kalau lu mau kontrol orang, setidaknya lu bener aja dulu hidupnya. Mending kalau main perempuannya 1, 2, puluhan. Alemong. Kalau laki kontrol perempuan, lakinya bener,
Gak ngapa-ngapain, gak ringan tangan, gak ringan mulut, gak kasar, gak suka main perempuan, gak apa-apa, bagus dikontrol. Karena itu juga untuk demi kesayang dan keamanan. Ternyata ngontrol ternyata biar dia nggak tahu atau nggak papasan. Selama ini tuh gue kenapa pun gue bingung gitu. Ternyata gue tuh dibohongin satu keluarga. Gila, itu kayak drakor, tau nggak? Kalau dipikir-pikir tuh hidup gue tuh kayak drakor. Kata semua keluarga bermain. Biarlah Tuhan yang balas. Kalau orang dari orang bawah, hidupnya diangkat sama Tuhan, tidak menghargai, tidak bersyukur, kaget. Nah, kaget tuh kayak gitu tuh. Satu keluarga gitu tuh. Kaget, shock gitu, shock. Nikita juga mempertegas bahwa ia selama ini dibohongi oleh keluarga Rizky saat Nikita tampak di siaran live lainnya. Serta menurut Nikita, dirinya dahulu saat masih berhubungan dengan Rizky Irmansyah sering kali diperingatkan oleh orang terdekatnya. Namun, Niki justru tidak kunjung sadar hingga menurut penuturannya, awal dari hubungannya dengan Rizky Irmansyah bukanlah karena dirinya yang mengejar Rizky, melainkan sebaliknya. Kenapa sih Kak, kok baru ngomong sekarang? Gue gak suka karena gue diintilin. Gue gak suka sampai detik ini gue masih diintai. Gue gak mau. Sudah, ya lu udah bohongin gue, Rizky Irmansyah banyak banget. Lu bukan cuma bohongin gue. Deh, gak usah gangguan gue. Deh, lu urus aja tuh para perempuan lu tuh. Jadi kalau ada yang bilang, ih kasihan ya cinta sendiri, mohon maaf say. Dalam kamus Nikita Mirzani, gak pernah yang namanya Nikita Mirzani ditinggalin laki yang gue tinggalin. Mau bagaimanapun, tapi dari sekian banyak laki-laki ya, yang satu gerombolan ngebohongin gue itu adalah keluarganya Rizky Irmansyah. Nikita Mirzani akhirnya angkat bicara tentang kejadian di daerah Senopati saat dirinya menerima kekerasan fisik yang begitu luar biasa di mana dilakukan oleh seorang Rizky Irmansyah. Dalam siaran live itu, Nikita pun juga menjelaskan secara rinci kenapa ia bisa menerima kekerasan tersebut dari sang mantan kekasih. Tanggal 8 Februari gue digebukin sama dia di Senopati. Kenapa? Pada nanya, pasti ada sebabnya kan? Kan orang pada bikin video tuh di TikTok lah, di IG lah. Pasti ada sebabnya, pasti ini kita begini begitu. Nggak ada. Sebabnya itu gara-gara dia, gue putusin dia jam berapa? Gue putusin dia jam 6:30 malam. Bahkan Nikita pun juga menceritakan setelah kejadian yang membuatnya syok, menangis hingga badannya pun bergetar. Rizky Irmansyah rupanya sempat meminta maaf kepadanya hingga menangis di depan Nikita Mirzani. Untuk itulah alasan Nikita Mirzani tidak melaporkan kejadian kekerasan itu kepada pihak kepolisian. Penyiksaan itu terjadi hampir 30 menit. Tahu lo, dan gue nggak melawan sama sekali. Tidak melawan, gue cuma nangis, gemeter, semua badan gue gemeter. Waktu gue digebuk sama Sajat Ukra pun, gue nggak pernah se-shaking itu, tapi itu gue shaking banget. Akhirnya, pas bisa dilepas itu tangannya, gue turun ke bawah, kakaknya tuh ikut. Kakaknya cuma, sabar beb, besoknya ke rumah gue lagi. Nangis-nangis dia, katanya dia diceritain sama Irma, kalau gue digebukin sama dia udah kayak maling ayam. Kenapa sih nggak lapor? Nah makanya dengerin dulu. Dia nangis kayak anak bayi. Dia minta maaf ke gue, dia cerita, aku minta maaf karena aku mukulin kamu. Irma bilang, Rizky lu mukulin kita kayak Dedi mukulin ibunya. Waktu itu palanya diseret lah, ditendang-tendang kayak gitu. Nah itu, makanya tidak ada laporan polisi. Melihat hal mengejutkan yang diungkap oleh Nikita Mirzani soal keburukan Rizky Irmansyah di matanya. Seperti apa pula ahli spiritual yang melihat dari kacamata spiritualnya tentang kelanjutan konflik Nikita Mirzani dan Rizky Irmansyah yang begitu berkepanjangan. Lantas, bagaimanakah akhir cerita mereka berdua? Apakah ada yang akan tersangkut dengan kasus hukum?
Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Jangan lupa subscriber Intens jelang 3 juta subscriber. Ya, kisah asmara Nikita Mirzani dengan Rizky Irmansyah yang hanya berjalan selama 6 bulan memang menuai cerita yang cukup tragis. Apalagi hubungan yang terbilang masih begitu singkat dan dalam masa pengenalan atau pacaran, hal tidak diduga justru diungkap Nikita Mirzani, di mana adanya kekerasan fisik dan juga mental yang dialami oleh Nikita Mirzani. Bahkan yang mengejutkan, rupanya putusnya hubungan mereka bukan saja lantaran adanya kekerasan, namun adanya perselingkuhan dengan banyak wanita. Konon juga menjadi pemicu hubungan asmara Nikita dan Rizky pupus. Dan melihat polemik Nikita dan Rizky Irmansyah, seorang ahli spiritual pun akhirnya juga melihat dari kacamata spiritualnya soal bagaimana kelanjutan konflik Nikita Mirzani dan Rizky Irmansyah yang berkepanjangan. Lantas, bagaimanakah akhir cerita mereka berdua? Apakah ada yang tersangkut dengan kasus hukum? Yang satunya yang cowok ini kan punya posisi gitu dan dekat dengan orang besar. Jadi ya ini akan memicu kepada kasus nih ya, akan adanya pelaporan. Tapi ya ini kan hanya sebatas itu tadi, karena dipicu oleh emosi sesaat, melapor itu sudah jadi hal yang biasa ya, dan pada akhirnya ujung-ujungnya damai juga kok. Jika melihat konflik yang terjadi, tentu publik pun juga bertanya-tanya mengapa Rizky Irmansyah yang aibnya diumbar habis-habisan oleh Nikita Mirzani justru malah memilih diam, hingga sosoknya pun tidak muncul ke publik dan mengklarifikasi soal keburukan dirinya yang diumbar oleh Nikita Mirzani. Lalu, seperti apakah ahli spiritual yang mencoba untuk menjawab pertanyaan ini dari kacamata spiritualnya? Benarkah ia menjaga citra profesinya yang saat ini dekat dengan sosok orang penting di tanah air? Sang pria itu diam karena memang menurut dia diam adalah emas. Artinya mungkin diam lebih baik ya. Karena satu sisi sebenarnya dia itu menjaga profesinya dia ya. Karena kan dia itu kan profesinya juga dekat dengan salah satu orang besar. Artinya keeleganannya lah ya. Istilahnya ya udahlah, lagian juga cowok harus mengalah dari kepada cewek gitu ya. Toh juga sudah tidak jodoh. Diam bukan berarti dia juga tidak melakukan sesuatu. Dia sedang mengatur strategi nih, bagaimana caranya membungkam ya, bagaimana caranya membungkam dan membuat malu kembali ya. Artinya ada ancaman untuk dibongkar nih aib-aib nih, saling membongkar aib. Kita lihat jadi enggak ya. Tapi sebenarnya kalau Mbak N-nya itu diam, itu tidak akan terjadi ya. Emang saat ini yang dilakukan sang pria, dia mengamati kalau misalnya sekali lagi ada ungkapan ya yang salah, ini akan dijadikan bumerang dia, dan nampaknya ini akan terjadi.
seperti apa pula dengan banyaknya karya yang dilahirkan oleh Lesti dan Rizky Bilar, seperti dunia musik dan juga dunia akting. Pada akhirnya, nama mereka pun masuk dalam ajang bergengsi Silet Awards 2024, hingga mereka pun masuk dalam 4 nominasi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Opininya adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Arya Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Hai semuanya, aku Judika. Selamat buat Intens Investigasi yang subscribernya sudah hampir mencapai 3 juta. Jadi jangan lupa terus di subscribe Intens Investigasi, dan semua tayang-tayangannya akurat dan bisa menghibur masyarakat Indonesia. Di sisi lain, totalitas tanpa batas yang dilakukan Lesti Kejora dan Rizky Bilar atau sering disapa oleh para penggemarnya dengan panggilan Leslar memang tidak diragukan lagi. Bagaimana tidak? Selain Lesti Kejora yang menorehkan prestasinya di dunia musik tanah air, Lesti yang kini mulai fokus di dunia sinetron dan beradu akting dengan Rizky Bilar juga sukses membawa judul sinetron yang mereka bintangi bertajuk Aku Mencintaimu Karena Allah, hingga cukup dicintai oleh para penonton setianya. Bahkan membawa Leslar masuk ke dalam 4 kategori nominasi sekaligus di ajang Silet Awards 2024. Masing-masing untuk kategori aktor tersilet, aktris tersilet, pasangan sinetron tersilet, dan juga sinetron tersilet. Lantas seperti apa reaksi Lesti dan Rizky Bilar atas pencapaian mereka masuk dalam 4 nominasi kategori sekaligus di ajang Silet Awards 2024? Ya, pertama-tama terima kasih buat Silet Award yang sudah menjadikan kita menjadi salah satu nominator ya. Ya karena memang di sinetron ini kan kita ceritanya sebagai pasangan suami istri gitu. Jadi ya mungkin ya paling terima kasih aja lah ya, terima kasih gitu, karena kita udah dimasukin juga beberapa nominasi di Silet Award ini. Salah satunya ya ada aktor, aktris, terus pasangan di sinetron. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa nyantol. Amin. Oke teman-teman, ini kita akan kasih tahu tata cara untuk melakukan voting terhadap kita. Jadi kalau kalian ingin mendukungnya tadi sebagai nominator di Silet Award, gampang sekali. Yang pertama, untuk melakukan voting silahkan registrasi dulu untuk menggunakan email atau nomor HP itu, ingat. Yang kedua, sistem voting Silet Award 2024 menggunakan sistem kuota 3 vote per hari per kategori. Satu akun dapat melakukan vote 3 kali dalam satu kategori. Dia satu nomine yang sama bisa dilakukan vote berulang-ulang kali. Terus kuota 3 vote per kategori akan diperoleh setiap hari selama periode voting. Dan yang ketiga, ingat, ini perlu diingat bahwa periode vote ini dari tanggal 20 April sampai tanggal 10 Mei 2024. Tepat di sebelum jam 12 ya teman-teman. Jadi jangan sampai lupa, sebelum tanggal 10 Mei harus
sebanyak mungkin di vote kita gitu. Kalau ada terjadi indikasi kecurangan, mereka berhak untuk mendiskualifikasi salah satu nominator gitu. Jadi nggak boleh ada kecurangan ya, nggak boleh ada yang pakai bot atau ya dan sebagainya ya. Oke, langsung aja ya, kita coba ya. Kita coba langsung di vote now nih. Ini ada beberapa kategori ya, ada aktris tersilet, aktor tersilet. Kita coba langsung ke aktris tersilet ya. Tuh, kita klik di sini. Aktris, oke. Di sini ada beberapa nama. Tinggal pilih yang kalian misalkan kalian milihnya Lesti Kejora ya tentunya nih itu. Oke, tinggal di vote aja nih. Maksimal vote kan 3 tuh ya tadi katanya. Jadi vote langsung aja vote ya. Tuh, langsung saya vote. Dipilih. Diverifikasi bahwa kalian bukan robot. Teman-teman gampang banget ya. Oke tuh, udah terima kasih tuh kita sudah ngevote. Udah gampang kan? Gampang banget. Jadi buruan. Kalau ingin mendukung kita silahkan di buka websitenya, langsung dukung dan vote kita di beberapa kategori. Terima kasih. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Silet Award adalah segera hanya di RCTI. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.